Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya kan ngomong kan dulu dalam dua kajian kita sebelumnya, saya berkata keberadaan Nabi dalam kehidupan kita itu tidak main-main. Keberadaan Nabi dalam kehidupan kita itu perkara besar. Urusan mahsyar, urusan barzah itu tergantung bagaimana komitmen kita untuk ngikutin Rasul. Yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir itu simple. Dia nggak nanya sholatmu, nggak nanya puasa. Itu nanya sholat puasa nanti di akhirat. Itu Allah sendiri yang langsung memeriksanya. Bukan malaikat. Malaikat tidak punya kapasitas untuk nanya. Masalah sholat puasa, kemudian masalah riya, itu kapasitasnya Allah. Dalam pengadilan Allah ketika Allah mensifati dengan ayat yang kita baca, yaitu 17 kali dalam satu hari minimal. Maliki yaumiddin. Itu berarti bahwasanya yang memiliki hari pembalasan dari hari penghitungan itu Allah. Malaikat enggak ngitung. Malaikat itu enggak, yang memutuskan Allah. Lah malaikat munkar dan nakir ketika di kuburan itu enggak nanya tentang sholat, enggak nanya tentang puasa, riya, sedekahmu berapa, baktimu kepada orang tua bagaimana, enggak. Itu bukan tugasnya malaikat munkar dan nakir. Tugasnya malaikat munkar dan nakir itu memastikan dengan sebuah password pertama. Password ketika di alam barzah. Apa passwordnya? Matakulu fi hadar rajul. Kamu tahu nggak siapa orang ini? Diperlihatkanlah wajah Rasulullah SAW. Demi Allah, kata para ulama, tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali orang-orang yang mereka itu selalu bersemangat mengamalkan sunnah Rasulullah pada kehidupan. Orang yang tidak mengenal Rasulullah kecuali nama, tidak akan bisa menjawab. Maka kemudian ketika dia akhirnya menjawab, itu adalah Muhammad abduhu wa rasuluhu, maka kemudian akhirnya malaikat munkar dan nakir berkata, sesungguhnya diluaskan kuburannya 70 kali 70 hasta dan diberikan penerangan yang asalnya gelap. Kan kita sudah belajar ya, sifat kuburan kan 3. 1, kuburan itu bicara kalau orang itu dimasukkan kepada kuburan itu. 2, kuburan itu, alam barzah itu memiliki celah sempit yang setiap orang baik kafir ataupun muslim akan melewati sempitnya celah itu. Kita sudah bahas. Yang ketiga, kuburan itu gelap. Makanya ketika orang itu mampu menjawab, Hada Muhammad bin Abdillah, abduhu wa rasuluhu. Baru setelah itu, seakan-akan kayak kita di stadion yang asalnya gelap, tiba-tiba lampunya hidup semuanya. Langsung hidup semuanya. Ya. Lalu kemudian pada saat itulah malaikat munkar dan nakir itu berkata, tidurlah kamu. Orang itu sempat berkata kepada malaikat munkar dan nakir, aku mau pulang. Aku mau ngasih tahu kepada keluargaku tentang apa yang sedang aku lihat di sini. Aku mau pulang dulu. Aku mau ngasih tahu anak-anakku. Aku mau ngasih tahu istriku, suamiku, orang tuaku tentang apa yang terjadi di sini. Lalu berkata malaikat munkar dan nakir, tidurlah kamu. Maka kemudian dia tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang mampu membangunkannya. Kecuali orang yang paling dia cintai sampai kemudian Allah membangkitkannya dan kemudian membangkitkannya dari tempat tidur itu. Nah, disinilah kita akhirnya memahami. Tugasnya malaikat munkar dan nakir itu memastikan bahwasanya kita ini dulunya ketika hidup tuh ngikutin sunnah Rasul atau enggak. Makanya pertanyaannya sederhana. Matakulu fi hadar rajul. Kamu tahu nggak siapa laki-laki yang kutanyakan kepada kalian ini? Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan itu menunjukkan betapa besarnya porsi kedudukan Rasulullah dalam kehidupan orang yang beriman. Lanjutkan. Siapa yang tidak mampu menjawab? Para ulama mengatakan yang tidak menjawab 3. Munafik. Munafik itu apa? Munafik itu dohirnya Islam tapi hatinya nggak suka dengan syariatnya Rasulullah. Dohirnya Islam tapi tidak suka dengan caranya Nabi dalam hidup. Dohirnya Islam tapi tidak suka dengan cara Rasulullah mengatur kehidupan kita selaku manusia. Dia hanya mengambil ajaran Nabi sesuai dengan apa yang dia mau. Yang kedua, musyrik. Yang ketiga, orang kafir. Mari kemudian kita lihat bagaimana hadisnya. Apabila kemudian dia tidak mampu mengetahui fadil,
Kalau kemudian dia tidak mengetahui tentang Rasulullah SAW, maka kemudian dijawab oleh malaikat. Apabila yang meninggal itu adalah orang munafik, maka yang menjawab, aku mendengar orang itu mengatakan, aku pun mengikuti tapi saya tidak tahu. Dia akan berkata, saya pernah mendengar fulan ngomong fulan tapi saya nggak ngerti siapa ini. Karena memang dalam hidupnya tidak pernah sama sekali ada memori-memori yang dia lakukan ketika ngikutin Rasul. Kan saya sudah sampaikan dalam 2 pertemuan sebelumnya. Umatnya Nabi itu 2. Ada umatnya Nabi secara historis, ada umatnya Nabi secara syar'i. Ada umatnya Nabi secara historis itu apa? Siapapun orang yang mengaku dirinya muslim, lalu dia lahir setelah lahirnya Rasulullah, maka dia disebut sebagai umatnya Nabi secara historis. Tapi belum secara syar'i. Umatnya Nabi secara syar'i itu siapa? Umatnya Nabi yang mereka berislam setelah Rasulullah, lahirnya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dia berislam, dia beriman, dia ngikutin Rasulullah dalam kehidupannya. Itulah yang sejatinya dia itu menjadi umatnya Rasulullah secara istilah syar'i yang akhirnya dilapangkan kuburnya dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya 3 orang yang tidak dapat, orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Mereka ditanya, siapa yang kalian katakan tentang orang ini? Aku tidak ngerti. Maka kemudian langsung malaikat Munkar dan Nakir berkata kepada bumi, himpitlah dia. Maka kemudian dihimpitlah jenazah itu sampai tulang rusuknya berserakan dan ia akan merasakan adab sampai Allah itu bangkitkan dari tempat tidurnya itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, tugasnya Munkar dan Nakir itu simpel. Tanya tentang Allah, tentang agama, tentang Rasulullah. Jadi sebenarnya tugas kita itu memastikan kita itu untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Sudah, tugas kita itu sesimpel itu. Dan itulah yang akan diperiksa pertama kali oleh malaikat Munkar dan Nakir itu dulu. Baru nanti kalau sudah di akhirat ketika Allah mensifati Maliki Yaumiddin, baru diperiksa sholatnya, puasanya. Tapi di alam barzah itu tidak. Diperiksa dulu apakah dia itu dulu kenal dengan Rasulullah ketika mengikuti Rasulullah dalam hidupnya ataukah tidak. Makanya saya sering menyampaikan dalam banyak kesempatan. Kita ini bapak dan ibu, kalau beda dengan orang satu RT, Allah nggak akan nanya kenapa kita beda dengan orang satu RT. Kita ini kalau kemudian berbeda dengan orang satu negara, Allah nggak akan nanya kenapa kamu beda dengan orang satu negara. Allah nggak akan nanya. Kalau kita berbeda dengan orang satu separuh bumi, Allah nggak akan nanya kenapa kita berbeda dengan orang separuh bumi. Tapi kalau kita berbeda dengan satu orang dan orang itu adalah Rasulullah, kita pasti akan ditanya. Dimulai dari pertanyaan Munkar dan Nakir kepada kita, belum pertanyaan Allah nanti dalam kehidupan akhirat. Makanya kan sampai kita menjumpai di dalam surat Furqan kan, apa penyesalan orang yang paling besar ketika di akhirat? Allah sampaikan pada surat Furqan, wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Orang-orang itu yang nyesal banget itu, mereka itu menggigit jari mereka sambil berkata, coba dulu kami ngikutin Rasul. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا